Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil UAS dari mata kuliah komputasi paralel dan sistem terdistribusi kami. Yang kami buat di sini adalah reservasi fasilitas, web reservasi fasilitas. Kelompok kami yaitu ada Adra Herlian, Faiz Firzatul Oktavian, Raditya Rahim, Robi Ihzan Permana, Sandira Setiawan, Zikri Ramadan, dan Wahyu Kurnia Pratama. Nah, latar belakang kami membangun proyek ini adalah karena perkembangan teknologi informasi mendorong pemanfaatan sistem berbasis web dalam pengelolaan reservasi fasilitas. Namun proses reservasi yang masih dilakukan secara manual sering menimbulkan berbagai kendala sehingga kurang efektif dan efisien. Permasalahan yang sering terjadi antara lain bentrok jadwal, kesalahan pencatatan data, dan keterlambatan informasi reservasi. Dengan penerapan arsitektur client server dan RESTful API, kami mengembangkan proyek ini terstruktur dengan pemisah antara front-end dan back-end. Hal ini memungkinkan pengelola data yang lebih fleksibel dan terintegrasi. Karena itu, sistem reservasi fasilitas berbasis web yang kami bangun ini menerapkan konsep client server, RESTful API, dan fitur CRUD dan algoritma back-end. Rumusan masalahnya yang pertama itu bagaimana kami merancang dan membangun sistem reservasi fasilitas berbasis web ini dengan client server. Lalu mengimplementasikan RESTful API sebagai back-end dan bagaimana kami menerapkan fitur CRUD pada sistem reservasi ini. Selanjutnya bagaimana kami mengimplementasikan algoritma pada sisi back-end yang digunakan secara nyata dalam proses sistem. Dan bagaimana juga memastikan sistem dapat dijalankan dan diuji dengan baik, tidak hanya berupa tampilan. Tujuan kami membangun proyek ini adalah selain untuk memenuhi tugas UAS, kami juga membangun sistem ini berbasis web menggunakan konsep client server. Lalu kami mengimplementasikan RESTful API sebagai backend yang mengelola data dan logika sistem, dan menerapkan fitur CRUD untuk pengelolaan data reservasi dan fasilitas, serta menerapkan fitur CRUD untuk pengelolaan data reservasi dan fasilitas. Lalu kami menguji sistem agar dapat berjalan dengan baik dan saling berkomunikasi antara klien dan server. Oke, baik, kita masuk ke konsep client server. Konsep client server merupakan arsitektur sistem yang memisahkan peran antara pengguna layanan atau klien dan penyedia layanan atau server. Klien berfungsi mengirim permintaan dan menampilkan hasil, sedangkan server bertugas memproses permintaan serta mengelola data dan logika sistem. Nah, pada konsep client server, di sini ada 3 reservasi fasilitas. Yang pertama itu ada klien untuk aplikasi web, input dan pengelolaan reservasi. Yang kedua server, RESTful API untuk pemrosesan data dan validasi. Yang terakhir komunikasi menggunakan protokol HTTP. Arsitektur ini membuat sistem lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan mendukung komunikasi data secara efisien. Lanjut masuk ke RESTful API dan CRUD. Pada RESTful API merupakan layanan web yang menggunakan protokol HTTP untuk komunikasi antara klien dan server. Setiap permintaan bersifat stateless dan menggunakan format data JSON sehingga mudah diproses dan diintegrasikan. Operasi pengelolaan data pada sistem ini melakukan konsep CRUD, yaitu yang pertama ada metode GET, yaitu endpoint-nya reservation, kemudian untuk deskripsi layanannya menampilkan seluruh data reservasi. Lalu ada metode POST, deskripsi layanannya untuk menambahkan data reservasi baru ke sistem. Kemudian PUT, deskripsi layanannya memperbarui data reservasi yang sudah ada. Lalu delete, menghapus data reservasi dari database. Lanjut perancangan sistem. Pada perancangan sistem dilakukan untuk memastikan sistem reservasi fasilitas berjalan sesuai kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah ditetapkan. Sistem dirancang menggunakan arsitektur client server dengan pemisahan yang jelas antara front-end dan back-end.
Komponen utama dalam perancangan sistem ini meliputi yang pertama web client sebagai antarmuka pengguna untuk input dan pengelolaan reservasi. Lalu RESTful API sebagai backend untuk pemrosesan data dan logika sistem. Kemudian algoritma backend untuk validasi jadwal dan pencarian data reservasi. Dengan perancangan ini, sistem dapat berjalan secara terstruktur, mudah dikembangkan, dan siap diimplementasikan sesuai kebutuhan proyek. Baiklah, lanjut ke implementasi sistem yang dimana sistem dilakukan berdasarkan perancangan yang telah dibuat dengan menerapkan arsitektur client server. Sistem dibangun menggunakan teknologi web yang didukung oleh RESTful API. Kemudian ada RESTful API di sini digunakan untuk backend yang berbasis Node.js untuk pengolahan data. Kemudian front-end-nya yaitu web client berbasis Vue.js sebagai yang termuka pengguna. Kemudian juga selanjutnya ada komunikasi data yang menggunakan Axios dengan format JSON. Gambar yang di tengah kanan backend-nya yaitu controller, router, reservasi router.js, data dan server.js. Kemudian untuk front-end-nya yaitu ada SRC, komponen, aset, dan publik. Kemudian dibantu juga dengan file pendukungnya yaitu package.json, node modules, dan VS Code. Baik, algoritma ini yaitu algoritma pada sistem reservasi fasilitas diimplementasikan pada sisi backend untuk memastikan keakuratan dan integritas data. Algoritma ini dijalankan setiap kali backend memproses permintaan dari klien melalui RESTful API. Algoritma yang digunakan meliputi yaitu algoritma pencarian linear search untuk mencari dan memfilter data reservasi. Kemudian ada algoritma validasi jadwal untuk mendeteksi bentrokan waktu reservasi. Penerapan algoritma pada backend memastikan data yang disimpan dan dikirim ke klien sudah valid, serta mendukung proses reservasi yang lebih aman dan terstruktur. Nah, di sini ada dua codingan, yaitu yang pertama itu ada const result data filter itu adalah algoritma pencarian untuk mencari dan memfilter reservasi. Kemudian di sebelahnya itu ada algoritma validasi jadwal untuk mendeteksi bentrokan waktu reservasi. Selanjutnya ada hasil implementasi. Di sini ada dashboard web terhubung dengan backend API. Selanjutnya ada fitur CRUD yang berjalan dengan baik di bagian buat reservasi. Terus menghapusnya di bagian logo tong sampah dan mengeditnya di logo pensil. Lalu ada validasi jadwal mencegah bentrokan reservasi. Lalu ada data yang ditampilkan dan diperbarui secara real time. Berikut adalah tampilan sekilas dari project yang kami buat. Baiklah, selanjutnya akan masuk ke dalam penjelasan kode yang kami buat, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, masuk langsung pada kode reservation controller JS. Di sini kode merupakan controller backend berbasis Node.js Express yang berfungsi untuk mengelola data reservasi dengan penyimpanan sederhana menggunakan file JSON. Pada bagian awal, modul fs digunakan untuk membaca dan menulis file, sedangkan patch digunakan untuk menentukan lokasi file reservation.json secara aman. Fungsi load data bertugas membaca isi file JSON dan mengubahnya menjadi objek JavaScript agar bisa diproses, sementara fungsi save data digunakan untuk menyimpan kembali data reservasi ke dalam file setelah terjadi perubahan. Kemudian ada isConfig yang berperan penting untuk mencegah bentrok jadwal reservasi, fungsi untuk mengecek apakah pada fasilitas dan tanggal yang sama terdapat waktu pemesanan yang saling tumpang tindih. Kemudian ada logika n, r.star, kemudian star rn memastikan bahwa
waktu reservasi baru tidak bertabrakan dengan reservasi lain. Dan parameter ignore ID digunakan saat proses update agar data yang sedang diubah tidak ikut dibandingkan. Kemudian ada fungsi getAll atas digunakan untuk menampilkan seluruh data reservasi yang tersimpan dengan cara mengirimkan hasil pembacaan file JSON ke klien dalam bentuk respon JSON. Dan fungsi search memungkinkan pencarian reservasi berdasarkan parameter query seperti fasilitas, tanggal, waktu mulai, dan waktu selesai. Lalu ada create, bertugas menambahkan data reservasi baru. Sebelum data disimpan, sistem akan memeriksa apakah jadwal yang diminta bentrok dengan reservasi lain menggunakan fungsi isConflict. Jika terjadi bentrok, server akan mengambilkan respon error. Jika tidak, data baru akan dibuat dengan ID unik berdasarkan waktu saat ini. Dan ada fungsi update digunakan untuk memperbarui waktu reservasi yang sudah ada berdasarkan ID. Sistem akan terlebih dahulu mengecek apakah data dengan ID tersebut tersedia. Jika tidak, server mengembalikan status 404 dan sistem kembali melakukan pengecekan bentrok jadwal sebelum memperbarui waktu mulai dan selesai. Dan yang terakhir ada remove, berfungsi untuk membatalkan atau menghapus reservasi berdasarkan ID. Baik, lanjut ke kode Rutas. Di sini menggunakan routing modul Express yang bertugas mengatur jalur endpoint, API untuk fitur reservasi dan menghubungkannya dengan logika yang ada di reservation controller. Pada bagian Express diimport lalu dibuat objek router menggunakan Express router agar router ini bisa dipisahkan dari file utama aplikasi. Controller, reservation controller juga diimport sebagai kumpulan fungsi yang akan menangani setiap permintaan dari klien. Kemudian get atau search didefinisikan paling atas karena bersifat spesifik agar Express tidak salah menganggap kata search sebagai parameter ID pada router lain. Endpoint ini digunakan untuk mencari data reservasi berdasarkan parameter tertentu, akan diproses oleh fungsi search di controller. Rute get digunakan untuk mengambil seluruh data reservasi, sedangkan post digunakan untuk menambahkan data reservasi baru ke sistem. Dan yang terakhir ada rute put ID digunakan untuk memperbarui data reservasi tertentu berdasarkan ID yang dikirim melalui parameter URL. Lalu rute ini akan memanggil fungsi update pada controller. Dan delete ID digunakan untuk menghapus atau membatalkan reservasi berdasarkan ID. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjut kita masuk ke implementasinya atau hasil dari kodenya. Nah, di sini sistem yang kami buat yaitu sistem reservasi fasilitas. Nah, di sini sudah tampak tampilan dashboardnya. Nah, di bagian atas pojok kanan di sini ada tombol untuk buat reservasi atau ya untuk reservasi, di mana di sini misal kita pilih nama fasilitasnya auditorium, lalu kita masukkan tanggalnya, kemudian masukkan jam mulainya, misal jam 1:30 siang, kemudian kita masukkan untuk jam selesainya. Nah, kemudian kita tulis nama pemesannya, misalnya di sini
Zikri. Lalu di sini kita tulis untuk pemakaiannya, kita pilih untuk pemakaiannya. Nah, di sini ada beberapa pemakaian, yaitu misalnya untuk acara, lalu kita simpan. Nah, di sini sudah tertambah, yaitu di daftar reservasi audit. Di sini sudah tertambah bookingannya atau reservasinya, yaitu auditorium, acara, kemudian dengan nama pemesannya itu Zikri. Nah, di sini juga kita bisa update, edit maksudnya. Nah, di sini misalnya kita edit, nah yang bisa diedit tuh cuman untuk jamnya dan jam mulai, jam selesai, kemudian nama pemesannya, untuk acaranya. Nah, misalnya kita ubah acaranya untuk presentasi, lalu kita ubah jamnya. Masukkan untuk jam selesainya. Nah, di sini otomatis akan memperbarui karena sudah terhubung dengan server. Nah, di sini ada fitur pencariannya juga. Nah, di sini di fitur pencarian ini dicari berdasarkan fasilitas yang sudah di booking. Nah, misal auditorium yang sudah dipesan tadi, tinggal kita cari. Nah, di sini maka akan muncul. Misal kita cari berdasarkan tanggal, kita cari misalnya tanggal 30 Jumat Januari 2026. Tanggal 30. Nah, maka akan langsung muncul sesuai dengan yang sudah di booking. Nah, di sini juga kita reset terlebih dahulu. Kemudian di sini kita bisa hapus. Nah, maka akan langsung otomatis terhapus. Lanjut. Baiklah, kesimpulan dari sistem yang kami buat ini adalah berdasarkan hasil perancangan dan implementasi, sistem reservasi fasilitas berbasis web telah dibangun menggunakan arsitektur client server dengan penerapan RESTful API. Sistem mampu mengelola data reservasi melalui fitur CRUD secara terstruktur pada sisi back-end. Selain itu, penerapan algoritma pencarian dan validasi jadwal pada back-end mampu menjaga keakuratan serta mencegah bentrokan waktu reservasi. Integrasi antara front-end dan back-end berjalan dengan baik sehingga sistem dapat digunakan secara efektif melalui antarmuka web. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kami ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.